Miniatur kapal larungan atau kapal yang nanti membawa sesaji dan direbutkan oleh masyarakat Kabupaten Jepara saat Pesta Lomban pada Senin tanggal 7 April 2025 sudah jadi. Diketahui bahwa miniatur kapal pelarungan ini akan membawa sesaji berupa kepala kerbau dan berbagai macam sesaji. Miniatur itu dibuat oleh Agus Mardiko, 53, warga Desa Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten. Dia mengatakan sudah setiap tahunnya dipercaya untuk membuat miniatur kapal larungan. Sudah hampir 25 tahun, Agus Mardiko membuat miniatur kapal larungan ketika menjelang Pesta Lomban. Sudah 25 tahun, awal pembuatan di tahun 2000-an, kata Agus kepada Tribun Jateng, Minggu, 6 April 2025. Agus menjelaskan awal bisa membuat miniatur ini dari permintaan langsung dari mantan Lurah Ujung Batu pada tahun 2000-an. Pada saat itu pun, Agus sempat menolak permintaan pembuatan miniatur kapal larung. Penolakan Agus pun didasari atas kesadarannya yang tidak memiliki basis membuat kapal. Saya sendiri bingung karena dari awal tidak memiliki basis seniman, tiba-tiba dipanggil Bapak mantan Lurah Ujung Batu disuruh untuk membuat miniatur sesaji, ucapnya. Namun karena ada paksaan dari mantan Lurah Ujung Batu, Agus pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Bermodalkan belajar secara autodidak, akhirnya sampai sekarang Agus dipercaya membuat kapal miniatur kapal larungan. Pada saat itu sempat menolak karena saya merasa tidak mampu, tapi dari beliau tetap bersikuku menunjuk saya yang membuat replika sampai sekarang, ungkapnya. Awal buatan ini apa dari dulu, Mas? Dari kapal ini. Oh, kapal ini. Itu kami buat itu setengah bulan setelah hari puasa, berarti 15 hari setelah puasa. Berarti tanggal berapa itu, Mas? 15. Nah, tanggal 15. Ada kendala nggak sih Pak untuk membuat kapal? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala, lancar-lancar saja, Mas. Dan udah berapa lama Pak? Udah berapa lama untuk membuat kapal ini? Udah 25 kali. Awalnya gimana? Berarti awal pembuatan tahun 2000-an. Kalau awalnya Pak ceritanya kok bisa dipercaya? Saya sendiri itu bingung, Mas, karena saya tidak punya, secara pribadi tidak punya basic seniman. Lalu ujuk cara bahasa Jawanya itu dipanggil sama Bapak mantan Lurah Ujung Batu, disuruh untuk dipercaya untuk membuat miniatur sesaji. Nah, pada saat itu saya sempat menolak karena saya tidak merasa mampu, tapi dari beliau tetap bersikuku untuk menunjuk saya untuk membuat replika sampai sekarang. Kalau suka dukanya itu gimana Pak untuk membuat kapal ini Pak? Sukanya itu karena saya merasa bangga. Pertama karena sejarah acara pelarungan dari Ujung Batu, saya sendiri lahir di Ujung Batu, jadi itu rasa memiliki sangat kuat. Nah, untuk dukanya ya hasilnya kurang akeh. Pak, sebelum membuat kapal ada ritual khusus? Ada, Mbak. Dulu pada saat itu sebelum membuat itu ada puasa 3 hari dan baca-baca doa. Tapi pada saat itu saya kalau untuk puasa saya menolak, saya tidak sanggup. Nah, dari pihak Pak mantan selaku sesepuh Ujung Batu bilang ya tidak apa-apa, masalah puasa nanti saya yang menjalani, tapi doa-doanya tetap ada. Nah, doa-doa itu ya sebelumnya minta maaf itu sifatnya rahasia. Jadi orang yang membuat itulah yang berhak membaca doa itu. Ini dikerjakan berapa orang Pak? Ndak nganu Mas, ndak tentu. Kadang 2 orang, kadang 3 orang, kadang 5 orang. Tapi untuk hari ini, yang ini kapal ini kami kerjakan 3 orang. Cuman dibantu anak-anak banyak. Tapi yang pasti 3 orang. Ada artinya nggak sih Pak untuk kapal ini sendiri Pak? Ada, Mas. Jadi miniatur ini yang tidak boleh ditinggal itu ada 3 jenis. Pertama kain warna putih. Kedua pohon pisang raja. Yang ketiga bambu apus. Nah, itu filosofinya gini. Pohon pisang raja itu diibaratkan rajane setan, utawa raja penghuni laut. Terus pring apus kan disunduk, Mas. Istilah itu bambu tadi ditusukkan ke pohon pisang tadi.
tujuannya biar setan-setan yang ada di laut itu apes. Jadi biar nelayan kalau sedang melaut itu selamat, aman. Kan seperti itu. Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Agus, Pak Agus. Pak Agus Mardiko. Pak. Agus. Umurnya nyuwun sewu? Kelahiran 72. Ini dua. Oke. Bukan Mas. Penampungnya bocor. Penanggungan dia ada kirap sensasi kepala kerbau mas. Untuk itu prosesnya itu dimulai dari mantan Mbah Lurah dulu di rumah itu, habis didongani itu langsung dibawa ke TPI mas. Tuh ntar kita di arah-arahan ada arah-arahan itu namanya ada tarian Sarnami untuk pelestarian tarian Sarnami yang ada di Tujuh Batu itu sebagai apa mas? Sebagai budaya yang ada di Tujuh Batu tersebut, tarian tersebut mas, seperti itu. Kalau sebelum pembuatan kapal ada kegiatan apa sih Mas? Kalau di pemuda? Pembuatan kapal yang mana mas? Yang ini, maksudnya sebelum ada pembuatan ada kegiatan nggak sih Mas? Sebelum ada pembuatan itu UMKM. ada UMKM juga. Terus ntar kita rencanakan ada UMKM itu UMKM tujuannya tuh untuk menarik perhatian supaya dulunya kan lombanya kan fokus di Ujung Batu saja ya mas ya. Itu pusatnya lombanan larungan atau kepala kerbau khususnya di Ujung Batu. Nah, sedangkan kita kan sekarang ada dua acara, ada di Pantai Kartini mas. Nah, tujuannya kita biar penarik pengunjung bisa terfokus di Ujung Batu mas. Seperti kayak dulu fokusnya di Ujung Batu, lah sekarang memudar gara-gara ada di Pantai Kartini ada acara tumpeng ketupat atau apa itu sejenisnya seperti itu mas. Nah tujuan kita dari pemuda sama Mengembalikan dibantu sama orang tua itu mengembalikan sejarah yang dulu yang pernah ada di Ujung Batu kita kembalikan lagi mas, seperti itu. Mas kalau untuk habis ini rencananya ini kan kapal udah jadi Mas. Ini apa aja? Setelah ini apa Mas? Terus habis ini kapal kan ini ditaruh ke rumahnya Pak mantan lurah, Pak Kiai Zainal Arman, Pak Zainal Arifin itu. Setelah itu kan habis didongani dulu, ntar setelah ditaruh di situ mas, ntar kita ada penarian sambutan penyambut untuk apa mas, untuk kapal tersebut. Jadi ntar kita dari sini kita jalan ke rumahnya Pak mantan lurah itu, terus habis itu kita nyambut untuk pertemuan untuk kapal itu, terus habis itu balik lagi terus bawa ke TPI Ujung Batu, seperti itu mas. Jam berapa Mas nanti? Mungkin jam 4 Jam 4 ya. sampai jam 5 acara tersebut mas. Dan besok paginya baru dilarung gitu. Besok paginya baru dilarung.